Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Saya harap semua kita ada dalam keadaan sehat, baik, sekalipun kita tahu bahwa hari-hari ini kondisi kita mungkin tidak baik karena cuaca, persoalan yang datang. Tapi satu hal yang pasti bahwa Tuhan tetap menyertai saudara. Hari ini saya diberi kesempatan lagi untuk bisa berbagi dengan Bapak Ibu semua, saudara. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama berdoa biar firman yang disampaikan ini bisa menjadi kekuatan, bisa menjadi jawaban untuk kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa yang baik. Tuhan hebat dalam kehidupan kami. Terbukti hari ini kami ada, kami bisa menikmati kebaikan Tuhan. Dan kami percaya bahwa firman-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Itu ada tepat di dalam setiap musim kehidupan kami. Sebab itu Tuhan berbicara bagi kami, ajar kami, tuntun kami, arahkan kami. Supaya apa yang menjadi mimpi Tuhan itu bisa terlaksana lewat kehidupan kami. Dan kami menjadi orang-orang yang bisa mengenapi mimpi itu Tuhan. Sebab itu, sebab kami percaya Tuhan, firman-Mu ini berkuasa. Firman-Mu ini sanggup mengubah seluruh kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa firman ini adalah Tuhan sendiri. Terima kasih banyak Bapak. Berfirmanlah bagi kami, karena kami siap untuk mendengarkan isi hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita masih tetap ada dalam tema yang sama, yaitu gereja yang menggoncangkan dunia. Bapak Ibu, kemarin kita sama-sama belajar bahwa menjadi gereja yang menggoncangkan dunia, kita perlu dewasa untuk berpikir dan melakukan segala sesuatu yang pada akhirnya kualitas Kristus itu bisa terlihat dari apa yang kita kerjakan, apa yang kita sikapi, responi dalam segala kehidupan yang kita sedang jalani ini. Sebab itu kemarin ada 3 poin penting yang kita bahas di kitab Ibrani pasal yang kelima, ayatnya yang ke-11 sampai 14. Yang pertama yang kita bahas kemarin adalah kita cek diri kita. Jangan sampai kita menjadi hamba yang lamban dalam hal mendengarkan. Atau dengan kata lain, kita menjadi hamba yang malas dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan. Yang pada akhirnya kemalasan itulah yang membuat kita tumpul. Kita menjadi orang-orang yang lambat dalam memahami segala sesuatu yang diajarkan. Yang kedua, kita kemarin belajar tentang orang yang dewasa itu dia harus mengetahui kelemahannya. Karena kelemahan itulah yang menghalangi pertumbuhan kita. Bukan saja berbuah, tapi kita harus berbuah yang matang. Dan yang ketiga kemarin kita belajar tentang bagaimana kita harus membangun persepsi dengan firman Tuhan. Yang pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang terlatih untuk membedakan keinginan Allah atau ini keinginan dunia. Sebab itu hari ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar tentang gereja yang menggoncangkan dunia. Pada part yang ketiga ini saya mau berbagi tentang hidup dalam tujuan Tuhan. Buka dengan saya, kiranya firman ini menjadi dasar. Efesus 2 ayat 10 menjadi dasar dalam sharing saya hari ini. Efesus 2 ayat 10, Alkitab berkata bahwa karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa dalam kehidupan ini kita perlu tahu tujuan Tuhan atas kita. Karena itu adalah mimpi Allah atas setiap kita. Kita harus mengetahui itu dengan betul. Bahwa ternyata di dalam kehidupan kita ini ada mimpi,
Allah lewat semua apa yang diciptakan, potensi yang ada dalam kita. Berarti ada tujuan Tuhan atas kita. Sebab itu penting untuk apa? Kita temukan itu. Temukan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Di ayat ini, Paulus menekankan kepada kita bahwa kita ini buatan Allah. Ini penting. Kita ini masterpiece, karya Allah. Karya terbaik sorga yang diciptakan dalam Kristus Yesus. Sebab itu, ini penting menjadi poin pertama kita untuk hidup dalam tujuan Tuhan. Kita harus tahu, kita harus sadar siapa kita di mata Tuhan. Ini penting menjadi poin kita yang pertama. Kenapa? Karena menyadari siapa kita, bahwa kita ini buatan Allah, itu penting. Tidak peduli kita lahir dari keluarga siapa, tidak peduli. Kita lahir dari suku apa, tidak peduli. Mau kita di kota besar, ataukah kita di dusun bahkan yang tidak ada dalam satu peta, tidak masalah. Selama kita ini buatan Allah, berarti ada tujuan Allah, atau dengan kata lain, ada misi Allah yang harus kita selesaikan dalam hidup ini. Makanya penting sekali kita mengetahui tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena itu merupakan mimpi Allah atas kehidupan kita. Karena identitas kita jelas. Kalau dalam kehidupan, mungkin dalam pekerjaan, kartu identitas itu penting. Misalnya, kalau kita ada dalam satu perusahaan yang besar, atau pabrik, begitu, kartu identitas itu penting sekali. Untuk apa? Kita bisa mendapatkan akses, bisa masuk dalam setiap ruangan, bisa mengerjakan sesuatu di ruangan, bisa memegang alat-alat tertentu. Atau kalau kita lebih umum, Bapak Ibu Saudara punya KTP, itu penting. Itu kartu identitas kita. Mengapa? Karena kalau kita tidak punya KTP, berarti kita tidak terhitung dalam perencanaan pembangunan dalam tahun itu. Baik itu di daerah, kota, atau bangsa ini. Jadi dalam kehidupan kita, identitas itu penting. Kalau dunia saja seperti ini, apalagi Bapamu di surga. Sebab itu, Paulus menekankan bahwa memang betul, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, karena Tuhan sudah mempersiapkan kita menjadi warga kerajaan Allah. Semua kebutuhan kita, semua Tuhan siapkan. Itu ada dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 33, bahwa itu menjadi jaminan buat kita ketika kita menjadi kerajaan, warga kerajaan Allah, atau kita memiliki identitas itu. Dalam Matius 6 ayat 31 sampai 33, dia berkata begini, sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi ini penting di pasal ayat 33. Ini menjadi prinsip bahwa tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, jangan habiskan sesuatu yang cuma tambahan, Bapak Ibu. Alkitab jelas mengatakan bahwa esensi yang harus kita cari. Apa itu? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kebenarannya adalah Bapak, Ibu, dan Saudara adalah ciptaan Allah. Kita adalah ahli waris. Sebab itu penting sekali memahami ini. Jangan kita khawatir dengan segala sesuatu, persoalan, makan, minum, pakai. Jangan kita khawatir tentang itu. Alkitab tadi menjelaskan bahwa apa? Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sebab itu kalau kita ingat dari awal, pengenalan akan Allah itu memang penting sekali
Karena dengan demikian, apa yang kita lakukan itu bisa memahami, oh ini cara Tuhan, bahwa Tuhan sengaja bikin segala sesuatu ini untuk apa? Kita mengenal Dia. Amin, Bapak Ibu. Cari esensi, jangan habiskan waktu kita untuk sesuatu yang cuma tambahan dalam hidup kita. Sebab itu, sekali lagi, menyadari siapa kita itu penting. Karena dengan menyadari siapa kita, maka kita akan memperlakukan diri kita sesuai dengan kebahagiaan kita. Jadi kalau kita tahu bahwa kita ini buatan Allah, maka kita akan memperlakukan diri kita sesuai dengan keberhargaan yang Tuhan kasih buat kita. Sebab itu, kita harus tetap sadar bahwa kita ini buatan Allah. Maka kalau kita menyadari itu, kita tidak akan memperlakukan hidup kita dengan sembarangan. Amin. Berapa banyak kita lihat bangsa ini, orang-orang generasi muda, orang tua, keluarga, dari bayi, anak-anak, usia remaja, sampai orang-orang yang dewasa, ketika mereka mengalami krisis identitas, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Lesbian muncul, gay muncul, aborsi, itu bukan perkara baru. Tapi semua itu dari zaman purbakala itu sudah ada. Tercatat dalam Alkitab. Keinginan-keinginan, terorisme, apa saja bisa terjadi. Karena apa? Karena krisis identitas. Karena kalau untuk diri sendiri saja kita missing, kita tidak peduli, apalagi untuk orang lain. Banyak keluarga terjadi kekerasan dalam keluarga, baik itu terhadap istri, terhadap anak, terhadap suami, atau dengan orang-orang di sekitar kita. Kita bisa nonton itu karena krisis identitas. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai gereja untuk melihat ini, bagaimana mengupayakan segala sesuatu itu dari rumah, memahami konteks bahwa kita ini karya Allah, buatan tangan Allah, yang pada akhirnya ada tujuan yang harus kita selesaikan lewat kehidupan kita. Kalau kita punya anak, berarti ada tanggung jawab yang lebih yang Tuhan kasih untuk apa? Mendidik mereka, membimbing mereka, supaya apa? Tujuan-tujuan Tuhan itu bisa terlaksana lewat kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau kita sadar siapa kita, maka kita bisa mempertanggungjawabkan semua potensi, semua karunia-karunia di dalam kita kepada Tuhan. Dan jadi pertanyaan saya, kapan hidup itu dimulai? Ini pertanyaan penting dalam hidup. Kita tahu bahwa ada pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa, oh, kehidupan itu dimulai waktu kita menjadi sukses, waktu kita menjadi orang yang berhasil dalam pekerjaan, waktu kita menikah, itu baru kita disebut kehidupan dimulai. Tapi firman menjelaskan dalam Yeremia 1 ayat 4-5, firman Tuhan menjelaskan begini. Di dalam Yeremia 1 ayat 4-5 dikatakan bahwa firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Yeremia 1:45, sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu kita, Alkitab katakan, Allah telah mengenal saudara. Allah telah mengenal kita. Allah mengenal kita dalam pikirannya. Sebab itu, kalau kita bicara dalam kehidupan, berarti kehidupan dimulai. Hidup dimulai dari dalam pikiran Allah. Tuhan mempunyai cetak biru bagi setiap individu tentang bagaimana karakternya, etnisnya, talentanya, masa depannya, dan seterusnya. Dia mempunyai cetak biru. Makanya kita lahir bukan karena kebetulan. Bukan. Kita lahir karena Tuhan sengaja membantu kita.
Kita bukan lahir secara kebetulan, tetapi kita diciptakan Tuhan dan menghadirkan kita di bumi supaya apa? Kita menggenapi tujuan Tuhan, tujuan hidup kita, atau alasan mengapa kita diciptakan. Jadi kalau kita lahir karena Tuhan mau supaya kita ada di dunia ini untuk apa? Menggenapi tujuan hidup itu yang ada dalam pikiran Allah itu. Amin, Bapak Ibu. Makanya tujuan kehidupan manusia kalau kita baca dalam Amsal 16 ayat 4. Amsal 16 ayat 4 itu memang Tuhan serius menciptakan kita. Kita lihat apa yang Tuhan bicarakan lewat Amsal 16 ayat 4. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan di situ dia bilang ini, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Ini menjadi poin bahwa ternyata Tuhan menciptakan segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Ada tujuan, saudara-saudara, Bapak Ibu semua. Kita bukan asal-asalan, tidak. Tuhan sengaja menciptakan kita untuk tujuannya tergenapi. Jadi jangan minder karena kita hari ini tinggal di satu kampung yang mungkin tidak ada listrik di situ. Tidak perlu khawatir. Karena selama kita hidup diciptakan di dalam Kristus, maka ada tujuan Tuhan yang harus terselesaikan lewat hidup Bapak Ibu kita semua. Karena itu penting sekali memahami ini. Apa sih definisi tujuan? Apa sih definisi tujuan? Tujuan adalah maksud awal atas penciptaan sesuatu yang ada dalam pikiran sang pencipta. Sesuatu tersebut jadi pada dasarnya tujuan adalah alasan paling utama diciptakan nyala sesuatu. Sekali lagi, tujuan adalah maksud awal atas penciptaan sesuatu yang ada dalam pikiran sang pencipta. Sesuatu tersebut jadi pada dasarnya tujuan adalah alasan paling utama diciptakannya sesuatu. Allah kita, ini prinsip. Allah kita itu adalah Allah tujuan. Allah kita tidak melakukan sesuatu apapun tanpa suatu tujuan. Karena tujuan adalah alasan awal yang utama dari penciptaan segala sesuatu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan sangat detail waktu merancang kehidupan kita. Setiap kita dipikirkan. Bahkan kalau kita pun lahir dengan disabilitas, ada tujuan Tuhan. Semua ada tujuannya. Semuanya Tuhan pikirkan. Tuhan tidak buat produksi massal. Setiap sidik jari kita semuanya berbeda. Tidak massal. Tapi setiap orang diciptakan unik dengan tujuannya masing-masing. Itu hebatnya Allah kita. Makanya dia pikirkan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dengan tujuan akan membuat kita mengerti dan memahami. Tujuan, mengetahui tujuan juga penting. Kenapa? Itu menjadi modal yang kuat untuk kita bertahan. Dalam kondisi apapun dalam kehidupan kita. Apa sih permasalahan? Seberat apapun persoalan kita. Seberat apapun permasalahan kita. Proses dalam kehidupan kita. Kalau kita punya tujuan, kita tahu tujuan. Tujuan itulah yang menjadi kekuatan untuk kita terus berjalan. Amin Bapak Ibu. Makanya penting sekali kita mengetahui siapa diri kita di hadapan Tuhan. Mengetahui apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kalau kita tidak memahami, kita tidak tahu, atau kita tidak hidup dengan tujuan, maka apa yang terjadi? Dunia yang menawarkan tujuannya buat kita. Dan kita tahu bahwa apa yang dunia berikan itu membawa kepada apa? Kehancuran. Jadi penting sekali Bapak Ibu,
saya mau tekankan bahwa kita harus mengetahui diri kita bahwa kita ini buatan Allah. Ternyata di dalam diri kita waktu kita diciptakan dalam Kristus, ada tujuan yang harus kita selesaikan. Ada misi Allah yang harus kita selesaikan. Sebab kalau kita tidak tahu tujuan, maka dunia akan menawarkan tujuannya bagi kita. Dan apa yang terjadi? Kehancuran. Sebab itu ambil waktu. Kalau Bapak Ibu, Saudara, anak-anak muda yang masih belum tahu apa sih tujuan Tuhan dalam hidup kita, ambil waktu Bapak Ibu untuk berdoa, minta dari Tuhan untuk menjelaskan apa yang menjadi tujuannya. Minta. Tuhan kita bukan benda yang mati, yang cuma satu arah. Tuhan kita Tuhan yang hidup. Dia pribadi yang hidup. Dan ketika dia berbicara, kita bertanya. Karena kita anaknya. Kita bertanya, Bapak, kita maksud, Tuhan kasih maksud kita hidup di dunia ini, dengan keluarga ini, di kota ini. Untuk apa? Kita ada di sekolah ini, kalau pakai bahasa Ambon, beta ada di mana pekerjaan ini, atau ke saudara ada di manapun posisi saudara hari ini, tanya Tuhan apa yang Tuhan mau. Karena tidak segala sesuatu itu terjadi dengan kebetulan. Semuanya sudah dipikirkan Allah. Nah, saya teringat akan salah satu kisah di dalam Alkitab, yaitu kisah Yusuf. Ini menjadi pesan penting yang saya dapat ketika merenungkan firman Tuhan di saat ini. Saya teringat bahwa kita tahu bahwa Yusuf itu merupakan anak yang paling dikasihi Yakub. Karena dia lahir di masa tuanya Yakub. Saking sayangnya Yakub, Yakub mulai buat perbedaan dengan adik-adik, dengan saudara-saudaranya. Bahwa dia menjadi satu, memberikan satu jubah di mana waktu itu akhirnya membuat kebencian itu muncul di hati saudara-saudaranya. Karena itu penting kalau kita sudah berkeluarga dan sudah mempunyai anak, jangan pilih kasih. Semuanya harus sama. Tapi Alkitab memang menjelaskan segala sesuatu supaya apa? Supaya kita belajar. Jangan membedakan itu. Satu kali Tuhan memberikan Yusuf sebuah mimpi. Dan mimpi itu dia ceritakan. Ada 2 kali mimpi yang diberitahukan kepada saudara-saudaranya. Kita tahu bahwa setelah dia memberitahukan mimpi itu, saudara-saudaranya semakin membenci dia. Kenapa? Karena kita tidak bisa berharap semua orang mengerti kita. Kita tidak pernah bisa mengharapkan segala sesuatu bahwa orang harus suka dengan kita ketika tujuan Tuhan ada dalam kita. Kenapa? Karena Tuhan tidak berbicara kepada mereka. Tuhan bicara dengan saudara. Ini penting supaya jangan kita menjadi orang yang cepat tersinggung, cepat menjadi orang-orang yang gampang sekali menyerah dengan keadaan karena situasi, karena penolakan. Tapi fokus terus dengan apa yang Tuhan mau. Singkat cerita, kita lanjut bahwa Yusuf dibuang di dalam sumur oleh saudara-saudaranya. Dan mereka menjual dia ke Mesir. Dia menjadi budak di salah satu rumah Potifar di dalam Kejadian pasal 2 itu. 39 ayat 2. Tetapi Alkitab berkata bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Sehingga apa saja yang Yusuf kerjakan dibuat berhasil. Dan kita lihat bahwa sekalipun dia digoda dan pada akhirnya dia dituduh melakukan pemerkosaan terhadap istri Potifar. Dan dia dipenjara. Tapi percaya atau tidak, di dalam musim itu Tuhan tetap menyertai Yusuf. Sehingga kita tahu ceritanya bagaimana Yusuf sekalipun dia di penjara, dia tetap dipercaya untuk mengambil satu tanggung jawab, mengelola apa yang ada di dalamnya. Dan dalam proses itu kita lihat bahwa Yusuf ternyata bergantung, hampir-hampir dia bergantung dengan juru minum raja. Karena waktu itu bukan waktu yang tepat. Ingatlah saya waktu engkau sudah bebas. Tapi kita tahu, itu belum waktunya.
Juru minum itu lupa. Sampai satu ketika di waktu Tuhan, Tuhan memberikan mimpi bagi Firaun. Dan yang paling unik, Firaun mengatakan, saya tidak mau cerita, tapi kalau kamu ada mengenal Tuhan, beritahukanlah mimpi itu. Dan lalu ingatlah juru minum itu terhadap Yusuf. Dan apa yang terjadi? Ini menjadi pesan penting bahwa Yusuf memberitahukan mimpi itu. Alkitab mengatakan bahwa ketika Yusuf memberitahukan itu menjadi pesan profetik untuk kita sebagai gereja Tuhan untuk menerjemahkan mimpi Firaun. Kenapa? Karena kita perlu Roh Kudus tentunya untuk membuka mata rohani kita untuk melihat semuanya itu. Gereja harus punya kemampuan untuk bisa menerjemahkan apa yang ada, pemerintahan, kota, kita bisa melihat itu. Kenapa? Karena Roh Kudus bicara lewat kehidupan kita. Apa yang kita pelajari dari kisah Yusuf ini? Bahwa ketika kita tahu tujuan Tuhan, proses pasti datang dalam kehidupan kita. Tapi tujuan dari proses itu sebenarnya Tuhan sedang mempertajam apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan juga melatih Yusuf, yang mana kalau kita baca bahwa Yusuf menjadi orang kesayangan, dia manja, sementara saudara-saudaranya pergi mengembalakan, Yusuf tinggal di rumah. Mental dia harus diasah dengan cara apa? Tuhan bawa dia melewati semua proses-proses pembentukan itu. Karena ketika dia memimpin, dia bukan lagi menjadi orang yang manja dalam memimpin. Tapi dia mengerti bahwa dia harus diproses dari saudara-saudaranya. Lalu dia dibuang. Bagaimana dia harus tetap kuat bertahan dalam sumur itu. Tujuan itu tidak hilang. Dan dia dijual menjadi budak. Dia merasakan semuanya itu. Lalu dia dibawa masuk. Ada pesan tersirat di situ, Bapak Ibu lihat. Dari rumah Tuhan bawa dia ke tengah jalan, di dalam sumur. Disitulah Tuhan bawa dia semakin dekat. Dia bekerja di Mesir, di tempat Potifar itu. Lalu dari situ Tuhan membawa dia masuk di dalam penjara. Kadang-kadang kita salah menilai Tuhan dengan situasi, kondisi. Kita lihat bahwa, oh ternyata ikut Tuhan itu baik. Belum tentu. Waktu kita tahu tujuan Tuhan, Tuhan memberitahukan mimpinya buat kita. Ada proses dalam proses itu. Yang paling penting adalah kita terus memahami apa yang Tuhan mau lewat hidup kita, lewat proses ini. Sehingga lambat laun kita justru semakin dekat dengan mimpi Allah. Tanpa kita sadari bahwa dia ada di dalam penjara. Artinya dia ada dalam kerajaan itu. Sebab itu penting sekali untuk memahami apa yang menjadi tujuan Tuhan. Karena itu akan membuat kita bertahan. Kita tetap bergantung dengan Tuhan. Kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Dan penyertaan Tuhan itu menjadi jaminan bahwa dia akan menyertai kita lewat apa saja yang kita kerjakan. Dan pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang dipilih, memerintah, bertanggung jawab, mengelola semua yang Tuhan percayakan. Ingat Yusuf tidak bukan saja menyelamatkan pribadinya, tapi dia menyelamatkan satu bangsa yang Tuhan akan pakai, yaitu Israel. Amin, Bapak Ibu. Jadi yang pertama kali kita belajar bahwa ternyata untuk hidup dalam tujuan Allah kita harus mengerti tujuan Tuhan. Dan yang kedua, hari ini kita belajar bahwa untuk berjalan terus dalam tujuan Tuhan, yang kedua, kita perlu mentor di dalam kehidupan ini. Efesus 4 ayatnya yang ke-11 sampai 13. Efesus 4 ayatnya yang ke-11 sampai 13. Alkitab mengatakan bahwa dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa? Ayat 12, untuk memperlengkapi orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat yang ke-13,
sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Bapak Ibu, kita lihat bahwa Tuhan memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, tujuannya cuma apa? Memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua mencapai kesatuan iman dalam pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Yaitu apa? Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Itu sebabnya kenapa kita perlu mentor dalam kehidupan kita. Karena kita bukan orang-orang yang sakti, yang bisa menjawab segala sesuatu permasalahan dalam kehidupan ini. Kita bukan orang yang sakti. Kita perlu mentor. Apa itu mentor? Mentoring itu adalah proses di mana setiap individu yang lebih berpengalaman atau lebih berpengetahuan, yang kita kenal dengan mentor, itu memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan kepada individu atau tim. Justru melalui mentor ini, orang yang dimentori dapat memperoleh wawasan yang berharga, mengembangkan keterampilan yang baru, dan memperkuat kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan kehidupan. Amsal 19 ayat 20. Kenapa kita perlu mentor? Amsal 19 ayat 20 begini. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Kenapa kita perlu mentor? Karena Alkitab bilang, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Mentoring tidak hanya berfokus pada pengembangan keterampilan atau teknis, tapi juga apa? Melibatkan semua aspek-aspek penting dalam pengembangan kepribadian kita. Bagaimana etika kita ketika kita ada dalam pekerjaan, dalam kehidupan, memahami dalam segala bentuk permasalahan kehidupan yang kita hadapi. Dalam konteks ini, mentoring itu memainkan peran kunci dalam mempersiapkan setiap kita untuk apa? Peran kepemimpinan yang lebih tinggi. Atau dengan kata lain, kita menjadi dewasa penuh, kedewasaan penuh seperti yang Tuhan inginkan. Yaitu apa? Menjadi serupa dengan Dia. Makanya, Bapak Ibu Saudara, penting sekali dalam proses mementoring ini, kita harus punya hati yang mau diajar. Itu penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya mau bilang, carilah mentor untuk kehidupan. Baik kalau kita lagi studi, carilah mentor untuk membimbing kita dalam studi-studi kita. Carilah mentor dalam pernikahan kita. Untuk pekerjaan kita, carilah mentor. Untuk hubungan, cari mentor. Dan pergaulan. Dan yang lebih penting di sini, keuangan kita. Kita perlu mentor, Bapak Ibu. Karena kalau kita salah mengelola, kita sulit untuk bisa keluar dari semua permasalahan. Kita perlu orang lain. Dalam kehidupan rohani, carilah mentor, bapak-bapak rohani kita. Supaya Bapak membimbing kita, mengarahkan kita kepada tujuan-tujuan yang Tuhan mau. Supaya pada akhirnya, kita bisa menyelesaikannya dengan tepat. Ada dua jenis mentor. Yang pertama, mentor pasif dan mentor aktif. Yang pertama, mentor aktif itu kita tatap muka. Kita kasih waktu, kita bertemu, kita rancang, kita ceritakan secara langsung. Karena dia sebagai mentor, kita yang harus cari dan kita berdiskusi tentang apa yang menjadi struggle, apa yang menjadi tantangan, apa yang sedang dialami. Tapi ada juga mentor pasif. Mentor pasif itu apa?
itu bisa datang dari buku-buku, itu bisa datang dari mungkin YouTube atau video-video pembelajaran yang kita bisa pelajari, sehingga apa yang kita lihat itu bisa membuat kita bertumbuh, itu membuat kita bisa mengerti, memahami apa menjadi tujuan Tuhan atas kita. Orang yang mau dimentori artinya orang yang rendah hati, dan itu yang akan membawa kita bertumbuh dengan sehat. Bapak Ibu, orang yang dewasa itu tidak jaim. Orang yang dewasa itu dia rendah hati, dia tidak ego, tetapi orang yang mau merelakan dirinya, mau diajar, mau dituntun, mau menerima kalau itu teguran yang datang, dia tetap menerima segala sesuatu. Karena apa? Tadi Amsal bilang, karena itu akan kita menjadi bijak di masa depan. Kalau kita mengerti kehendak Allah, kita mengerti tujuan Tuhan, lalu kita perlu mentor untuk membimbing kita, untuk terus berjalan dalam proses iman ini ke depan, maka kita akan didapati menjadi orang yang bijak, orang bisa memahami segala sesuatu, dan orang bisa menyelesaikan segala sesuatu. Sebab itu penting sekali. Kita semua perlu mentor di dalam kehidupan kita. Saya punya satu kisah bahwa memang ini yang Tuhan maksudkan, tadi saya katakan bahwa kita perlu mentor itu. Karena apa? Karena Tuhan sudah memikirkan segala sesuatu dengan detail. Di dalam masa pertumbuhan saya bertemu dengan seseorang yang menjadi mentor saya waktu itu. Dia merupakan salah satu pengedar narkoba yang Tuhan rubah dalam proses kehidupan. Namanya Nono Cokro, saya sebutkan namanya saja. Tapi dalam proses itu, saya belajar banyak. Kami mulai pelayanan di penjara bersama-sama, dan saya diberi kesempatan untuk berbagi dengan masyarakat narapidana waktu itu. Dan hari itu saya belajar untuk mulai mempersiapkan diri untuk menyampaikan firman Tuhan. Dalam fase itu dia mendidik saya, dia melatih saya bagaimana cara membedah satu kitab, satu konteks, apa yang harus dibicarakan. Dia melatih saya. Dan setiap kali saya sharing, saya sering berdiskusi dengan dia. Satu waktu dia pelayanan, karena dia sakit waktu itu, mungkin karena efek narkoba yang dia dapat, lalu pada akhirnya dia mulai terus berjuang, mempertontonkan iman dia, apa yang dia bicarakan, bahwa dia tetap fight dengan tujuan Allah, dan dia terus melayani. Sampai di Papua waktu itu, dan setelah beberapa tahun, dia kembali ke Ambon, dan kita pelayanan sama-sama di pulau. Di tahun itu, di beberapa bulan, tepatnya di bulan Oktober, dia jatuh sakit. Dan di bulan Januari, dia meninggal. Tapi fase itu menjadi fase yang penting dalam hidup saya. Dalam perjalanan melakukan apa yang menjadi mimpi Tuhan. Apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam saya. Tuhan kirimkan orang-orang ini. Sekalipun itu fase yang begitu singkat. Tetapi orang ini Tuhan persiapkan untuk apa? Menuntun saya kepada mimpinya. Supaya itu bisa terjadi, Bapak Ibu. Dan hari ini, waktu saya mengambil kuliah, dia bertanya buat saya, kenapa kamu mau kuliah? Saya mau kuliah karena saya tahu bahwa ada tujuan Tuhan yang harus saya selesaikan lewat apa yang saya pelajari. Dan dia setuju dengan itu, dia memperlengkapi saya. Dan waktu di hari matinya, saya menjadi orang yang sangat sedih, tapi itu menjadi satu kekuatan. Karena saya melihat satu model keteladanan hidup dalam pelayanan, bagaimana memberikan hidupnya untuk terus melayani Tuhan, apapun kondisinya. Dan tidak menghakimi Tuhan, tidak mencurigai Tuhan dengan apa yang ada. Itu menjadi poin penting, bahwa dalam setiap perjalanan kehidupan kita, ada orang-orang yang Tuhan kirim, sekalipun itu dalam fase yang singkat, tapi Tuhan sengaja buat orang-orang itu datang, menjadi mentor dalam kehidupan kita. Untuk apa? Supaya kita tetap ada dalam tujuan Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, hari ini kita terus belajar bahwa yang pertama, kita harus mengerti
Apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, kita perlu mentor yang bisa mengarahkan kita untuk sampai kepada tujuan Allah. Dan yang ketiga yang saya mau bagikan sebelum saya selesai, yang ketiga ini adalah orang yang terus bertahan akan mendapatkan janji Allah. Sekali lagi, orang yang tetap bertahan akan mendapat janji Allah. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat 36. Ibrani pasalnya yang ke-10 ayat yang 36, Alkitab berkata begini. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekali lagi, sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Kata kunci di sini adalah ketekunan. Kalau kita mendapatkan janji Allah, kalau kita menjadi orang-orang yang tekun melakukan kehendak Allah. Orang yang tekun itu apa? Orang yang konsisten. Artinya jangan mau jalan dengan perasaan atau mood yang ada dalam kehidupan kita, yang itu akan menghentikan kita, yang membuat kita menunda segala sesuatu. Tetapi apa? Belajarlah hidup dengan konsisten. Karena hasil itu cuma efek dari apa yang kita kerjakan secara konsisten. Bapak Ibu, kalau kita masak air dengan api yang kecil, nggak apa-apa. Kalaupun dia kecil, tapi kalau dia tetap konsisten, air itu pasti mendidih. Bukan soal berapa lama, tapi seberapa saudara konsisten dengan apa yang Tuhan percayakan. Apa yang kita kerjakan dengan apa yang menjadi tujuan Tuhan itu. Karena itu penting untuk kita terus tekun. Karena Alkitab tadi bilang apa? Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu adalah orang-orang yang memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Itu jaminan bagi orang-orang yang konsisten, bagi orang-orang yang tekun dalam mengerjakan kehendak Tuhan. Bapak Ibu, semua yang kita dengar hari ini, bagaimana kita mau hidup sebagai gereja yang mengguncangkan dunia. Di dalam part yang ketiga ini, saya bilang bahwa kita harus hidup dengan mengerti tujuan Allah. Kita harus hidup dalam tujuan Allah. Dengan memahami apa? Siapa kita di hadapan Allah. Ada 3 poin yang tadi kita belajar hari ini. Kita perlu tahu tujuan Allah dalam kehidupan kita. Kenali identitas kita sebagai karya Kristus. Dan apa yang dia mau kita kerjakan lewat kehidupan kita. Lalu yang tadi kita belajar yang kedua, kita perlu mentor untuk apa? Membimbing kita dalam perjalanan. Supaya tujuan atau misi Allah itu bisa kita selesaikan dengan tepat. Dan yang ketiga yang kita pelajari, bahwa untuk orang-orang yang hidup dalam tujuan Allah, itu orang-orang yang konsisten, yang tetap bertahan sampai akhir. Sehingga apa? Janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, mungkin itu sharing saya hari ini. Kiranya semua firman yang kita baca, semua apa yang kita bicarakan hari ini, itu bisa menjadi kekuatan untuk terus berjalan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sehingga kita memahami bahwa ada tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita memahami bahwa di dalam kehidupan kita, kita perlu mentor untuk membimbing kita. Karena apa? Kita bukan orang-orang yang sakti, yang bisa menjawab segala sesuatu. Tapi lewat orang-orang yang ada dalam sekitar kita, baik itu dalam kehidupan keluarga, pertemanan kita, komsel-komsel kita, itu adalah orang-orang yang Tuhan kirim untuk apa? Menjadi mentor dalam kehidupan kita, untuk kita bisa menyelesaikan segala sesuatu dengan tepat seperti apa yang Tuhan mau. Dan yang terakhir kita belajar hari ini, bahwa hidup dalam konsisten, karena orang yang konsisten akan membuat orang itu bertahan dan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. Sebelum kita selesai, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini.
Tuhan kasih kami Tuhan kekuatan, kemampuan untuk mengerti isi hati Tuhan. Tuhan bicara buat kami, bukakan selubung-selubung di mata kami, untuk supaya kami bisa melihat dengan jelas apa yang Tuhan mau atas kehidupan kami. Tuhan, terima kasih juga untuk orang-orang yang selama ini ada di sekitar kami. Mungkin mereka tidak terlihat, tapi mereka selalu membimbing kami, mereka selalu memperhatikan kami, supaya tujuan itu bisa terlaksana. Tujuan itu, apa yang menjadi tujuan Tuhan itu bisa tergenapi lewat kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, jadikan kami orang-orang yang mampu melakukan seluruh kehendak Allah. Sebab itu kami butuh kekuatan dari Tuhan untuk bisa mengerjakannya tepat seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih banyak Bapak, berkati semua orang yang mendengarkan firman Tuhan ini. Berkati semua firman yang disampaikan sehingga banyak orang akan semakin memahami, mengetahui apa menjadi tujuan Tuhan, pengetahuan yang benar akan Engkau, sehingga pada akhirnya menjadi kedewasaan penuh umat Tuhan dan memahami menjadi keserupaan dengan Kristus. Terima kasih banyak Bapak, berkati semua yang dikerjakan orang-orang yang ada di balik layar ini. Tuhan berkati kehidupan mereka, Tuhan berkati semua apa yang dipersiapkan, supaya pada akhirnya itu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapak, hamba selesai, tapi firman-Mu, suaramu akan tetap terdengar lebih kuat dari suara apapun dalam seluruh perjalanan iman kami. Ini umat-Mu Tuhan, berkati mereka dalam perjalanan mereka, dalam semua situasi usaha pekerjaan yang mereka sedang alami. Tuhan ada dengan mereka. Orang lihat mereka, orang melihat Kristus sempurna di dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.